negeriku yang ku cinta, Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Dewan Pembina AFB, Bapak Pokran Sukerman, saya berdiri Bang. Yang saya hormati Saudara Ketua AFB Aliansi Masyarakat Banyumas, Bung Subadi Esos, teman-teman. Yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan yang hadir, yang saya hormati, saya cintai dan sayangi rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa dan pergerakan mahasiswa yang hadir. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dapat berkumpul di Aula Garden. Pada hari ini kita bersama-sama untuk saling diskusi untuk dapat menghasilkan satu terobosan bagaimana kegiatan yang akan kita lakukan nanti bisa berhasil dan menghasilkan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Banyumas, bahwa Kebon Dalam bisa kembali ke pangkuan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Peran serta rekan-rekan mahasiswa maupun BEM, saya pribadi dan organisasi sangat mengharapkan sekali untuk bisa berperan dalam hal ini, untuk bisa berpartisipasi yang insya Allah rencana pada tanggal 1 nih Pak Ketua, kita ini ada action demo di Tentang untuk bisa mendapatkan jawaban atau hasil yang pasti. Demikian sambutan dari saya sebagai ketua pelaksana, dan insya Allah nanti rekan-rekan perjuangan akan lebih detail di dalam penjelasan teknis arah Kebon Dalamnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ketua AMB Bapak Subadi, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya diberi kesehatan terkumpul di ini kepada yang saya hormati pembina kita Pak Sulaiman dan rekan-rekan dari AMB dan juga adik-adik dari Badan Eksekutif Mahasiswa semuanya. Saya terima kasih sekali ikut hadir dalam rangka bedah kasus Kebon Dalam ini. Mudah-mudahan relasi dari AMB dengan mahasiswa ini akan terwujud mengupas tuntas apa yang ada di Kabupaten Banyumas, khususnya tentang Kebon Dalam. Dengan era transparan dan terbukaan ini, marilah kita bersepakat kolaborasi mengusut tuntas tentang Kebon Dalam, karena kalau kita ada perwakilan dari mahasiswa atau lebih
berarti karena masyarakat akan menilai kita itu bukan yang beragam. Karena yang namanya demo itu anggapannya itu anarkis dan tidak berdasar. Insya Allah AMB kenapa kita tergugah untuk mengupas tuntas kebenaran ini karena kita bersama teman-teman AMB ini mempunyai data. Bagi kita itu valid data itu. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita bersama mahasiswa ini ke depan ini bisa menuntaskan itu nanti ada program yang lain. Dari kesempatan pagi ini mudah-mudahan panjenengan dari wakil dari mahasiswa semuanya ini berniat baik dengan AMB ini bersama-sama bagaimana cara kita mengkritisi kebijakan Kabupaten Banyumas dan juga ikut meminimalisasi tentang korupsi dan nepotisme. Jadi dengan era keterbukaan ini janganlah Anda takut dan ragu-ragu kalau kita punya dasar untuk membenarkan, mengkritisi. Karena kebijakan itu selalu melenceng daripada aturan. Jadi kita dari AMB bersama-sama mahasiswa, marilah kita kritisi hal-hal yang masih belum terungkap kebenarannya. Kita ternyata dari AMB memprioritaskan untuk hal satu ini, yaitu kebenaran yang telah dianggap oleh masyarakat itu sudah selesai, padahal belum selesai. AMB punya data dan data itu sudah sampai ke tingkat pusat, baik provinsi maupun ke tingkat Palestina. Jadi ini marilah kita bantu bersama-sama pemerintah daerah. Kenapa tidak berani mengambil alih lagi? Alasannya apa? Dan disinilah kita akan berjalan. Jadi saya mengajak mahasiswa ini bukan kita asal-asalan. Pemikiran dari mahasiswa ini saya butuhkan. Keberanian dari AMB saya butuhkan. Kolaborasi keberanian dan pemikiran inilah kita satukan. Bagaimana cara menuntas tuntas kebenaran. Kira-kira setuju ya dari mahasiswa? Pelajarilah yang ada di situ. Kita tidak asal-asalan. Jadi kita ada data. Kita jangan tinggal diam. Kapan lagi kalau mahasiswa ini terbelenggu oleh aturan-aturan rektor tidak berani akan siswanya untuk demo? Kita sedang tidak begitu lagi. Apalagi dengan adanya reformasi kepolisian ini, dengan adanya makanya kita terima kasih kepada Pak Sambo. Dengan adanya Sambo kita jadi terungkap tuntas hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Jadi Sambo adalah pejuang untuk mengupas kejelekan dari institusi teman saya Mas Budi, Mas Budi. Jadi terima kasih dari kepolisian yang selalu membantu kita kebersamaannya karena kita langkahnya adalah langkah positif. Jadi adik-adik mahasiswa ini tidak usah ragu-ragu, kita mengajak panjenengan semuanya itu ungkapan-ungkapan yang berdasar ini marilah kita munculkan mulai saat ini. Mahasiswa pemikiran secara intelek, kita juga pemikiran dan ada keberanian karena punya masalah. Jadi kalau kolaborasi ini akan selalu berkepanjangan di Kabupaten Banyumas. Apabila mahasiswa punya program mengkritisi, kita ikut turun, kita diminta ikut turun, saya ikut turun. Apabila AMB punya program begini, minta pemikiran dari BEM, ikut turun, moga-moga BEM ikut turun. Kita selalu beriringan, mudah-mudahan kita kepinginnya begitu. Jadi adik-adik ini semangatlah untuk Banyumas, membangun Banyumas. Apa salahnya? Mulai sekarang, karena kemarin saya mau mengundang AMB aja katanya nanti sulit ada aturan begini, ternyata tidak. Dari saya ngomong sama hari ini, ternyata hanya begitu saja karena rektor sekarang adalah di bawahnya Bupati Presiden. Jadi kalau ada mahasiswanya demo tidak asal-asalan apanya, rektor ketakutan. Nah, ini gua merasa itu. Dengan adanya reformasi di kepolisian, demo tidak akan dipersulit lagi, dikembeleni lagi, mudah-mudahan dari jadi aja. Makanya sekali lagi berterima kasih kepada Pak Sambo. Inilah keadaan ini. AMB ini benar-benar butuh sorong-sorong yang intelek.
Makanya saya ambil undang panjenengan. Saya terus terang aja butuh panjenengan. Mudah-mudahan ya dengan butuh kita semuanya. Kita berkolaborasi dari hal yang positif. Jadi mudah-mudahan ke depan ini tidak hanya pengalaman, ada juga kita akan yang masih banyak belum nanti kita sering selesai. Jadi AMB alam di Agung di banyak Pak Herman. Jadi saya tidak banyak lebar, nanti akan berdiskusi. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat dan sangat berarti ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibantu oleh moderator dan metode. Waktu dan tempat kami persilahkan. Izinkan saya berdiri. Terima kasih. Mohon maaf untuk hadirin, saya minta berdiri semua. Saya hanya mengulang topik merdeka sekali saja yang keras sekali sampai teriak itu. Oke. Merdeka! Terima kasih dulu, Pak. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Terus teman-teman dari Ormas, PMI ini yang kalau nggak salah kemarin kita undang itu belum hadir semua. Kita doakan semoga lain waktu mereka bisa berpartisipasi. Terus dari kepolisian yang saya hormati, salam taklim dari forum ini untuk Bapak Kapolres. Kita bersama beliau. Dan tentu saja kepada senior-senior saya dari Aliansi Masyarakat Banyumas yang saya hormati dan saya cintai, tapi belum saya banggakan karena kebetulan belum kembali ke rakyat Banyumas. Dan tentu saja istri saya yang cantik dan anak saya yang ganteng. Terima kasih sudah hadir hari ini. Semoga suatu saat Anda jadi aktivis dan mahasiswa yang luar biasa. Dan tepuk tangan juga, tepuk tangan dulu. Terus kepada pendamping hukum Mas Ananto dan tim dan semua yang saya hormati dan saya cintai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebetulnya untuk kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan pidato bertumpuk-tumpuk, tetapi karena waktu kita cuma sampai jam 1 sehingga kita persingkat, saya memanfaatkan waktu saya kira-kira 4 menit saja. Saya hanya ingin menggarisbawahi tadi yang disampaikan dengan berapi-api oleh Bapak Subandi sebagai Ketua HMB, bahwa ada sebuah persekongkolan jahat di Gondang. Persekongkolan itu pasti dilakukan lebih dari satu pihak. Kalau itu persekongkolan jahat, berarti yang melakukan siapa, saudara-saudara? Pasti penjahat. Dan komitmen AMB dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Banyumas adalah seperti kata Pak Yoga, adalah bongkar persekongkolan jahat. Untuk itu kita akan bersama-sama membongkar dan bersama-sama Polres Banyumas untuk menangkap penjahat itu. Tepuk tangan. Tadi Mas Bejo pesan karena penyakit jantung saya tidak diperbolehkan untuk terlalu berapi-api, nanti hafal di forum tidak bisa acara. Walaupun saya sebenarnya sangat bersemangat sekali dari tadi malam, saya sudah beli baju baru, sepatu baru, hanya untuk forum hari ini. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya hormati, hari ini akan ada diskusi karena begini, pertanyaan besarnya adalah kenapa hari ini kita ada di sini? Coba Pak Baru, kenapa hari ini kita ada di sini? Kesepakatan semuanya kita mengambil bersama-sama. Itu barangkali betul. Tapi yang paling benar adalah itu tadi, karena di Banyumas sudah ada persekongkolan jahat. Karena di Banyumas Ibu Pertiwi sedang dirundung malang. Karena apa? Ada aset masyarakat Banyumas yang dikakahi, diperkosa, tapi kita masih harus membayar. Apakah itu betul? Apakah itu betul? Ya, tidak. Karena kenapa tidak betul? Karena masih ada Mas Yoga, masih ada Mas Bagi, masih ada Pak Herman, masih ada mahasiswa. Sehingga apapun persoalan jahat yang ada di Banyumas tidak boleh
Kata orang Betawi, langkai dulu mayat gue. Baiklah, itu hanya sekedar untuk mensupport saja. Selanjutnya kita akan langsung ke materi. Saya tidak terlalu walaupun mengikuti, tetapi saya tidak terlalu detail mencermati ini. Nanti para pakar atau para narasumber yang akan menjelaskan tentang ini, supaya apa yang dimaksud oleh ketua AMB kita, bahwa kita melaksanakan ini dengan cerdas, dengan santun, itu bisa terlaksana agar teman-teman mahasiswa atau siapapun yang hadir di sini yang belum memahami tentang peristiwa yang ada di Kodal menjadi paham sepaham-pahamnya, menjadi kena dan cetak. Oke, kita langsung masuk ke sesi pemaparan. Untuk itu yang pertama kita panggil Bapak Edo Damak Aji. Silakan, waktu 20 menit seperti kesepakatan. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih sekali dari saya. Monggo Pak Edo. Yang terhormat para presiden pengurus badan eksekutif mahasiswa yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Yang terhormat teman-teman dari LSM Ormas Sebalikmas, ketua dan yang mewakili. Yang terhormat teman-teman dari media yang kami cintai dan selalu saya banggakan. Kemudian dari Polri yang saya hormati, dan sangat saya cintai teman-teman seperjuangan di Aliansi Masyarakat Banyumas Selatan. Bahagia sekali pada siang hari ini kita akan memaparkan permasalahan di Kebun Dalam. Nanti kita dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama saya, kemudian nanti ada pemateri selanjutnya, biar teman-teman memahami secara komprehensif apa sih yang terjadi di kasus kawasan Kebun Dalam. Dua itu terjadi perjanjian antara Pemkab dengan waktu itu grupnya BCG Group lah istilahnya, Pak Made lah yang punya Muru istilahnya. Kalau Anda kurang tahu, yang punya Muru Made, yang punya Buliar Jaindah, rumah-rumah umas dulu. Itu kan ada banyak PT. Nah itu buat perjanjian untuk mengelola Kebun Dalam itu. Tahu nggak Kebun Dalam? Ada ini pernah lihat Kebun Dalam? Belum pernah Kebun Dalam? Belum pernah. Main ke Kebun Dalam rupanya. Harusnya ada foto. Nanti di Google ya. Komplek Kebun Dalam yang terbengkelai. Gitu. Ada eksterminal itu orang asing gitu. Jadi kalau kita ke super ekonomi mataharinya Kebun Dalam itu yang ada suatu bangunan yang mangkrak dulu bekas metro, toko buku metro. Tahu kan? Di belakang itu kan ada ruko yang jadi tempat jin beranak itu, mangkrak itu. Nah selama was-was yang kita perjuangkan itu ditumpangi politik, ditumpangi kepentingan apa? Enggak ada. Kita ditumpangi adalah rasa keadilan, apalagi enggak ada urusannya. Urusannya adalah aset Pemda dijarah oleh swasta untuk keuntungan sendiri, kita diberikan. Itu aja. Goalnya apa? Goalnya adalah kembalikan itu semua, kelola oleh Pemda dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat Banyumas. Itu goalnya kita. Tidak ada yang lain. Terima kasih. Nanti ada sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Tidak semenakutkan apa yang Anda bayangkan, gitu ya. Tetapi beliau mengawal sudah sejak lama sekali kasus ini. Insya Allah beliau mengetahui banyak hal. Jadi silakan datang berkelompok satu persatu silakan. Atau ke Pak Subandi ketua AMB. Beliau juga sudah sejak mengawal sebelum bergabung dengan AMB. Ketika masih perorangan sudah mengawal ini dan akhirnya bergabung dengan AMB. Atau dengan Pak Edo atau dengan Macan Imbar ini Pak Yoga. Silahkan berkonsultasi. Dan kalau ingin mengetahui detail hukumnya, di sana ada Pak Ananto. Beliau adalah pengacara. Insya Allah sangat paham sekali persoalan ini. Tepuk tangan untuk saya dong.
tadi Mas Slamet dan Mas Taufik tadi pakai merdeka, merdeka. Kalau saya sebaliknya, jangan teriak merdeka apabila kebon dalam masih dikuasai oleh mafia tanah. Jangan teriak merdeka di Banyumas ini apabila koruptor belum tertangkap. Setuju? Teriak merdeka, merdeka piwe. Hah? Kita sementara ini tidak bisa menyelamatkan kebon dalam. Kita sementara ini diam. Si mahasiswa juga orang ngerti apa-apa. Prihatin. Prihatin. Maka itu forum ini adalah forum untuk menyampaikan informasi agar pemahaman tentang kebon dalam tidak liar dan tidak keliru. Karena ada pihak-pihak yang melitir masalah kebon dalam. Oh, gue bisa rampung, gue bisa orang nana, bisa ingkrah. Nah, karena itu saya di forum ini, forum yang terhormat, dihadiri oleh adik-adik mahasiswa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, disaksikan oleh media, disaksikan oleh petugas keamanan. Semoga pemahaman tentang apa itu kebon dalam dan bagaimana kebon dalam bisa kita sampaikan. Dan juga panjenengan semua di forum ini adalah bebas untuk bertanya selama koridornya masih di dalam kebon dalam. Pesan saya adalah jangan dan stop teriak merdeka selama kebon dalam masih dikuasai oleh mafia tanah. Selama koruptor tidak bisa kita meja hijaukan. Percuma teriak merdeka di dalam dewan, ketua dewan merdeka, Pak Herman merdeka, Mas Edo merdeka. Apa sih arti merdeka? Hah? Kita masih dikuasai, masih dilomboni, masih ada kesepakatan jahat, masih ada persekongkolan yang harus kita bongkar. Jangan teriak merdeka. Selama mereka belum kita kandangkan, selama kebon dalam belum kembali kepada negara, jangan teriak merdeka apabila negara kalah oleh mafia tanah. Itulah kenapa saya sebut persekongkolan jahat. Begini ceritanya, bisa tekan terus ya Rak. Jadi di kebon dalam itu ada 3 perjanjian. Sekali lagi saya ulang, kebon dalam lahan seluas kurang lebih 2 hektar ya, kurang lebih, tapi itu nggak prinsip kita. Tapi intinya ada 3 perjanjian. Perjanjian pertama adalah tahun 1980. Perjanjian sewa bangun. Arti sewa bangun adalah saya penyewa, saya sewa, saya bangun, nanti 30 tahun ditambah 2 tahun masa bangun harus selesai, harus saya kembalikan. Kembalikan ke Pemda apa? Dalam bentuk bangunan tadi dan pengelolaannya. Nah, pertama adalah 1980. Harus kembali kapan? Kembalinya adalah tambah 3 tahun. Berapa, Mbak? Tambah 3 tahun berapa, Mbak? 30 tahun. Berapa? Ketemunya? Berapa? Tahun 2010, ya kan? 30 tahun kan? Lah iya, nanti dulu saya menganalogikan, Pak.
Saya melogikakan agar tidak confuse. Lo jere 30 tahun kok tampak ketemunya 2012. Gitu loh. Jadi 1980 tambah 3 tahun sewa adalah ketemunya 2010, ya kan? Tapi ada masa bangunnya 2 tahun. Sehingga 2012 harusnya sudah kembali ke Pemda. Yang mana itu? Perjanjian yang 80 itu yang mana? Yang menghadap ke timur. Pon dalam tadi anak kayak pojok L. Lah, itu sing menghadap maring ngetan, sing maring timur ngana. Atau menghadap dengan jalan Bambang Suprapto ya. Apa? Jalan Jenderal Suprapto. Terus disusul oleh dengan perjanjian yang berikutnya 1982 harus berakhirnya tambah 30 tambah 2 masa bangun menjadi 2014. Itu yang mana? Yang menghadap ke utara. Nah, yang perlu kita sikapi adalah dan perlu kita pahami sampai akhirnya kita bersikap bertemu di sini, dilanjut besok tanggal 1, yaitu sampai detik ini belum kembali ke Pemda itu. Paham ya? Jadi itu sebenarnya ruko-ruko sing disewakna maning kae itu yang ada isinya itu harusnya sudah pengelolaan Pemda, tapi ini tidak. Lah kan pada banyak robot kok. Inilah buat apa kita teriak merdeka? Kita masih dikuasai itu. Buat teman-teman mahasiswa adalah wajib hukumnya adalah untuk menyikapi itu. Kita nangis karena andalan kita adalah intelektual muda, intelektual mahasiswa. Itulah andalan kita. Bahasane 1000 Pak Herman, Pemda tidak akan takut. Tapi 1 mahasiswa, Pemda akan takut. Itu bahasanya. Jadi nilai daripada apa mahasiswa itulah sangat kita butuhkan untuk berkeadilan. Jadi paham? Itu adalah posisinya yang sedang kita permasalahkan adalah perjanjian tahun 82. Ini saya hanya mengulang saja yang disampaikan Mas Edo tadi. 82 yang harus kembalinya tahun 2012 dan 2014. Pada kenyataannya, ya kan? Pada kenyataannya oleh pihak GJG dulu kontraknya adalah dengan CV Bali ya, dengan CV Bali. Tapi CV Bali dan GJG itu adalah pemiliknya satu. Hanya dulu adalah Bapak Made, kalau GJG anaknya adalah Yohanes atau jeneng desane Minglung, jeneng desane. Nah itu GJG teruskan oleh GJG kemarin, oleh GJG disewakan lagi dengan masa 30 tahun kepada pihak yang penyewa itu tadi. Jumlahnya berapa? 51 ruko. Berapa jumlahnya? 51 ruko. Harganya berapa? 1,5 miliar satu rukonya. Kudune tahun 12 karo tahun 14 ini wis balik, tapi tidak dikembalikan, bahkan malah disewakan lagi dengan nilai satu rukonya 1,5 miliar. Jumlahnya berapa? 51. Total jadi berapa? 76,5 miliar. Itu. Pak, dengan Pak siapa ya Pak? Saya Pak Taufik Hidayat. Ini pada hari ini nih, hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 ini di Hotel The Garden. Ini dari
rencana kita pada hari ini kegiatan yang berkaitan dengan masalah kebun dalam. Kita mengundang rekan BEM Kabupaten Banyumas dan organisasi pergerakan masyarakat serta beberapa LSM dan ormas. Nah, yang intinya bahwa kita mengharapkan peran partisipasi mereka untuk bersama-sama mengawal kegiatan kebun dalam untuk bisa kembali ke pemerintah daerah. Karena kita mengetahui bahwa kebun dalam sampai saat ini masih dikuasai oleh sebuah CV yang namanya Geraha Cipta Guna, itu yang seharusnya dari perjanjian awal 80 dan 82 selesai itu pada tahun 2010 dan 2012. Semestinya 2012 dan 2014, semestinya 2014 sudah kembali semuanya. Ternyata sampai saat ini masih dikelola oleh CV Bali. Nah, untuk itu pada pertemuan hari ini, hari Sabtu tanggal 27, kita mengundang beberapa elemen dengan harapan mereka turut berperan dan berpartisipasi untuk bersama-sama mengambil alih lagi kebun dalam kembali kepada pemerintah daerah. Gitu kira-kira. Ya, terima kasih Pak Taufik. Oke, sama-sama.